Benar ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Oleh karena itu Engkau senantiasa pegang tangan kami Tuhan. Jangan Engkau lepaskan sedetik pun Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Karena tanpa Engkau apalah artinya kami. Tapi dengan kebersamaan dengan Engkau, maka kekuatan-Mu itu akan senantiasa nyata di dalamnya. Oleh karena itu berfirmanlah buat setiap kami siang ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Biarlah pengurapan Allah turun atas setiap kami yang hadir pada siang ini, maupun juga yang mengikuti secara live streaming, berkat-Mu juga turun atas mereka. Urapi hamba-Mu secara khusus sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu kita punya Allah yang hidup. Amin. Banyak orang agama lain dia nggak pernah memiliki Allah yang hidup. Allahnya berbentuk patung, Allahnya juga berbentuk macam-macam bentuknya. Dan itu buatan manusia. Dan pada saat kita meminta sesuatu kepada buatan kita, saya katakan dia nggak mungkin akan bisa merespon, dia nggak akan mungkin bisa menjawab di dalamnya. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan segala keluhan kita. Allah yang senantiasa memperhatikan dan mempedulikan akan segala keberadaan kita. Tapi yang menjadi permasalahannya apakah Allah yang hidup itu telah menjadi fokus di dalam kehidupan kita, telah menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita atau tidak? Ini yang menjadi permasalahan. Dan bagaimana pada saat kita diizinkan Tuhan menghadapi berbagai macam permasalahan, apakah kita akan senantiasa mengutamakan Tuhan, apakah kita akan datang kepada Tuhan atau datang kepada yang lain? Oleh karena itu pagi ini atau siang ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya kasih tema yaitu mata dan jiwa kami tertuju pada Tuhan. Ini merupakan sebuah pengalaman iman yang dialami oleh Raja Daud pada waktu itu. Pada saat dia mengalami begitu banyak pergumulan di dalam kehidupannya. Secara manusiawi rasanya enggak kuat, tetapi pada saat Daud mengandalkan Tuhan, dia senantiasa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dia senantiasa memfokuskan hidupnya kepada Tuhan. Maka di situ keajaiban demi keajaiban pun juga terjadi di dalam kehidupan Daud. Oleh karena itu kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-123, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Mazmur 123 ayat pertama sampai dengan yang keempat. Berharap kepada anugerah Tuhan, nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki, memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok. Orang-orang yang merasa aman dengan penghinaan, orang-orang yang sombong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah pengalaman yang dialami oleh Raja Daud pada waktu itu. Pada saat dia mengalami yang namanya pergumulan di dalam kehidupannya. Apa yang dilakukan oleh sang Raja Daud atau sang pemazmur pada waktu itu, dia tidak mengandalkan akan kekuatannya, dia tidak mengandalkan akan jabatannya, dia tidak mengandalkan akan segala apa yang dia miliki di dalam hidupnya.
Tetapi bagaimana sang pemazmur, sang Raja Daud pada waktu itu belajar ingin memfokuskan hidupnya hanya kepada Tuhan. Namanya memfokuskan hidupnya berarti Tuhan itu menjadi sasaran di dalam hidup kita, orientasi di dalam kehidupan kita, Tuhan menjadi tujuan. Tuhan menjadi pengarah di dalam kehidupan kita. Kalau saya bisa gambarkan seperti lensa ini, atau mungkin seperti anak-anak yang tadi pegang kamera dan sebagainya, dia mesti kan punya titik fokusnya. Itu menjadi fokus di dalam dia mungkin mensut gambar kita atau katakanlah merekam kita. Begitu juga kalau Tuhan menjadi fokus berarti Tuhan berada di tengah-tengah sasaran kita. Apapun yang kita lakukan berarti orientasinya kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan berarti fokusnya, arahnya, tujuannya itu kepada Tuhan. Mengapa kita harus selalu berfokus kepada Tuhan? Permasalahannya karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memiliki rancangan atas kehidupan kita. Mau gak mau Tuhan pada saat menciptakan kita, pada saat Tuhan merancang hidup kita, Dia pasti punya tujuan terhadap hidup kita. Jadi setiap kita, saya memahami bahwa setiap kita ini, kehidupan kita itu sebenarnya sudah diplot-plot sama Tuhan. Pengen jadi apa dan seperti apa kita, itu sebenarnya sudah diatur oleh Tuhan. Permasalahannya kita memahami akan rancangan Tuhan enggak? Dan kita mau mengikuti jalannya Tuhan atau tidak? Pada saat kita betul-betul terkonsentrasi kepada Tuhan, maka kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memiliki rencana dan rancangan, Dia pun juga mampu, sanggup menuntun hidup kita sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita. Oleh karena itu Tuhan harus senantiasa menjadi fokus atau barometer di dalam kehidupan kita. Tuhan gak senang untuk diduakan, ya enggak? Yang muda-muda kalau punya pacar lalu kira-kira diduakan, kira-kira seneng enggak? Ya, kalau saudara-saudara sepupu kita bisa dimadu gitu ya, katanya dimadu bisa punya istri 3, 4 dan sebagainya. Kira-kira apakah dia dengan rela hati ya, seorang anggota DPR RI itu pada waktu diwawancara itu kan sama istrinya 3 katanya ya dengan sukacita dan sebagainya. Benar enggak dia sukacita pada waktu dia madu? Diduakan seperti itu. Mungkin masalah waktu mungkin bisa dibagi. Mungkin masalah harta mungkin bisa dibagi. Tetapi masalah hati kira-kira bisa dibagi? Kalau ada istri muda pasti ada istri tua. Ya enggak? Kira-kira hatinya kalau kumpul, kira-kira lebih cenderung hatinya itu kepada istri muda atau yang istri tua? Muda lah, ya kan? Kalau dia misalkan bersama-sama dengan istri tua ya karena memang ya itu pokoknya jatahnya waktu saya harus dibagi. Tetapi hatinya nggak bisa dibagi, nggak bisa dibohongi. Oleh karena itu Tuhan nggak mau hati kita ini dibagi dengan apapun, dibagi dari pihak lain. Nggak mau Tuhan mau diduakan, nggak mau. Dia harus menjadi satu-satunya di dalam kehidupan kita. Karena Dia yang merancang, Dia yang menciptakan kita, dan Dia yang punya tujuan atas kehidupan kita. Karena pada saat diduakan itu sakit, ya kan? Sakit enggak yang mungkin cewek-cewek yang mungkin pacarnya ternyata ngelirik sama cewek lain, atau mungkin bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu punya pil atau will dan sebagainya seperti itu ya. Katanya rumput di halaman tetangga itu jauh lebih hijau. Ya mungkin benar kalau Bapak Ibu lihat gunung dari jauh itu pasti kelihatan indah, betul enggak? Tetapi kalau didekati, gunung itu di sana ada berbatuan, ada mungkin pohon-pohonnya itu enggak menarik kalau kita dekati. Kalau dari jauh, segala sesuatu kalau nampak dari jauh itu akan kelihatan indah, betul enggak? Ya, orang yang jelek kalau dilihat dari jauh itu pasti kelihatan cantik. Kira-kira 2 kilo melihatnya kan? Kalau misalnya orang rambutnya panjang setelah dilihat mukanya dekat ternyata dia sudah ompong, sudah tua, seperti itu. Jangan tertipu dengan segala
pandangan mata di dalamnya. Oleh karena itu kalau diduakan itu tidak menyenangkan. Oleh karena itu Tuhan pun juga nggak mau diduakan di dalam hidup kita apapun itu. Apakah itu berkenaan dengan apa yang kita miliki, apakah itu berkenaan dengan istri kita, apakah itu berkenaan dengan anak-anak kita, apakah berkenaan dengan suami kita, Tuhan nggak mau. Maka Tuhan mengharapkan kita untuk tetap berfokus kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan itu segala-galanya di dalam kehidupan kita. Maka pada saat Tuhan izinkan kita menghadapi namanya pergumulan, pada saat kita menjadikan Tuhan satu-satunya, Dia pun juga akan menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita, pertolongannya buat setiap kita. Lalu hidup yang berfokus kepada Tuhan itu seperti apa? Sang pemazmur menggambarkan, yaitu pada saat kita hidup berfokus kepada Tuhan, itu dia memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Bagaimana sang pemazmur mendapatkan belas kasihan Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan di tengah-tengah tantangan di dalam hidupnya. Daud, sang pemazmur ini sungguh-sungguh mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Mengarahkan dan mengonsentrasikan hidupnya itu hanya kepada Tuhan. Memfokuskan hidupnya itu kepada Tuhan. Itulah yang namanya fokus. Jadi Tuhan betul-betul menjadi arahan, menjadi sasaran, menjadi tujuan, dan menjadi segala-galanya. Karena namanya fokus berarti di situ. Lalu sang pemazmur menggambarkan orang yang terfokus kepada Tuhan, itu digambarkan di situ kalau kita lihat di ayat yang kedua, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Jadi bagaimana seperti mata seorang hamba ya yang memandangi tangan tuannya. Kenapa seperti ini? Karena ternyata ini dilatar belakangi oleh tradisi Yahudi pada waktu itu. Seorang hamba, seorang budak itu kan hidupnya sangat tergantung pada tuannya. Bisa saya katakan dia itu enggak memiliki hak, tetapi yang ada hanyalah kewajiban. Segala sesuatu itu tergantung dari tuannya. Begitu juga sebenarnya Daud ingin menjelaskan kepada kita bahwa hidup kita pun juga sebenarnya tergantung sama Tuhan. Kita ini adalah hamba-hambanya Tuhan. Hidup kita yang menentukan segala sesuatunya adalah Tuhan. Kalau hidup kita ditentukan oleh Tuhan, maka kita pun juga harus mengikuti apa yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam hidup kita. Maka seorang tuan pada saat dia menerima seorang tamu, maka apa yang menjadi ketetapan, seorang hamba atau seorang pembantu itu harus selalu berada di sampingnya. Lalu tujuannya apa? Untuk dia ada di samping seorang tuannya itu, yaitu agar pada saat tuannya menghendaki segala sesuatu, itu tanpa dia harus memanggilnya, tanpa dia harus menunggu lama, tetapi hamba tersebut langsung mengerjakan apa yang menjadi keinginan daripada tuannya. Maka apa yang dilakukan oleh seorang hamba pada saat dia menunggu perintah tuannya, seorang hamba itu selalu memperhatikan akan tangan hambanya. Jadi pada waktu itu seorang tuan itu sangat jarang mau berbicara atau memberikan perintah secara langsung, tetapi melalui bahasa isyarat, yaitu melalui gerakan tangan. Ya itu. Sehingga seorang hamba harus duduk dia memperhatikan dengan seksama kira-kira apa yang menjadi perintah, apa yang dikatakan, apa yang digerakkan tangannya. Maka seorang hamba ini harus memahami dan melakukan dan mengerjakannya. Kalau dia salah, mesti dia akan mendapatkan yang namanya hukuman. Lah Daud menggambarkan di dalam kehidupan kita, pada saat kita mengalami pergumulan di dalam hidup kita, maka kita harus mengarahkan mata kita seperti mata hamba terhadap tuannya. Yaitu betul-betul harus fokus, harus konsentrasi, harus kita arahkan. Apapun yang terjadi, tantangan apapun, kita harus konsentrasi di dalamnya. Konsentrasinya kepada apa? Yaitu kepada Tuhan yang menolong, yang akan memberikan belas kasihannya terhadap setiap kita.
Dan pada saat seorang hamba pun juga ingin mengajukan sesuatu kepada tuannya, maka dia pun juga harus menunggu gerakan tangannya. Apakah dia diizinkan atau tidak? Pada saat seorang tuan itu sudah memberikan rambu-rambu atau kesempatan pada hambanya, maka dia dipersilahkan untuk menyampaikan apa yang menjadi permintaan hamba tersebut. Inilah kondisinya. Memang mungkin gak enak, tetapi seorang hamba yang perlu diperhatikan di sini, walaupun dia tidak memiliki kebebasan di dalam kehidupannya, tetapi seorang hamba itu senantiasa dekat dengan seorang tuan. Dia senantiasa berdampingan dengan seorang tuan di dalam hidupnya. Sehingga apapun yang menjadi keluhannya, apapun yang menjadi pergumulannya, sang tuan akan gampang untuk memahaminya. Dan pada saat seorang tuan itu memahami akan segala pergumulan daripada hamba-hambanya, maka dia pun juga akan mudah untuk meluluskan atau memberikannya. Inilah yang dialami oleh sang pemazmur pada waktu itu. Tuhan dirasa sangat dekat dengan kehidupan sang pemazmur atau Raja Daud pada waktu itu. Maka dia senantiasa mengonsentrasikannya kepada Tuhan. Sekalipun permasalahan begitu banyak, sekalipun tantangan begitu banyak, di situ dikatakan orang-orang yang penghina, menghina dia, mengolok-olok dia, orang-orang yang senantiasa mengupayakan keselamatan dia, atau mengancam keselamatan Daud pada waktu itu. Tapi konsentrasi Daud tidak kepada dia, permasalahan itu. Tetapi konsentrasi Daud tetap kepada Tuhan yang sanggup menolong kehidupan Daud pada waktu itu. Itulah yang diharapkan Tuhan pada saat kita diizinkan menghadapi permasalahan, yaitu tujuannya agar kita belajar untuk memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Saya yakin dan percaya pada saat kita diizinkan harus menghadapi COVID-19, mungkin banyak orang yang kena dampaknya. Baik mungkin masalah keluarga, mungkin masalah ekonomi, masalah kesehatan, mungkin masalah pengeluaran yang tambah besar tetapi pemasukan tambah kecil. Mungkin kita dibuat bingung. Tapi dari kondisi semacam ini, apakah konsentrasi hidup kita itu tetap kepada Tuhan ataukah kepada permasalahan yang kita hadapi? 2 minggu yang lalu saya katakan pada saat kita konsentrasinya kepada permasalahan yang kita hadapi, maka Tuhan akan kelihatan kecil, masalah kita akan kelihatan besar. Tapi pada saat konsentrasi kita, fokus kita kepada Tuhan, maka sekalipun masalah yang kita hadapi besar, masalah itu akan kelihatan kecil karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Oleh karena itu kita perlu fokus. Jangan gagal fokus, ya. Jangan sampai kita ini membiarkan pikiran kita, membiarkan hati kita itu tertuju atau menyimpang dari kehidupan kita. Seperti Daud, betul-betul mata dan hatinya itu tertuju pada Tuhan. Kalau kita berbicara masalah mata dan hati, itu berbicara masalah pusat hidup. Pada saat seseorang itu pusat hidupnya itu tertuju kepada Tuhan, maka seluruh kehidupannya itu pun juga akan tertuju pada Tuhan. Dan pada saat kita fokusnya pada Tuhan, maka pertolongan Tuhan pun juga Tuhan nyatakan. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, kita akan mendapatkan belas kasihan Tuhan, maka kita harus selalu terfokus kepada Tuhan. Tidak boleh menduakan Dia. Jangan pernah kita menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menduakan Tuhan itu seperti apa? Bisa juga kita datang ke orang pinter, bisa juga kita melalaikan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu Allah ya, pokoknya sekedar kita ini orang Kristen juga ke gereja, tetapi kita nggak pernah memahami Tuhan dan mengenal Tuhan yang kita sembah di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan pengen menjadi fokus di dalam hidup kita, menjadi segala-galanya. Pada saat kita beribadah, tujuan kita juga ingin berjumpa dengan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Pada saat kita memiliki permasalahan, ya tujuan juga Tuhan. Tuhan yang sanggup menolong, ya harus Dia kerjakan itu dalam hidup kita. Maka pada saat kita orientasinya hanya kepada Tuhan,
maka Tuhan bukan repot oleh kita, tetapi Tuhan malah senang pada saat kita repoti. Kalau Tuhan gak direpoti, malah gak senang. Oleh karena itu Tuhan katakan dalam Keluaran pasal 20 ayat 5 dan 6, di situ dikatakan dengan jelas, pada saat kita menyembah kepada Allah-Allah lain, maka Tuhan itu sangat cemburu. Tetapi Tuhan sangat mengasihi, yaitu orang-orang apa? Yang mengasihi Dia dan mengikuti akan segala perintah-perintahnya. Jadi Tuhan sangat cemburu kalau kita konsentrasi kita, fokus kita ini ke hal yang lain. Mungkin pekerjaan, karena mungkin wah ini sulit karena COVID dan sebagainya. Wes kita untuk ibadah enggak usahlah. Penting pokoknya aku kerja dan kerja. Bahaya. Kalau seperti itu nanti kita akan mengalami permasalahan, kelelahan di dalam kehidupan kita. Nanti kita menyalahkan Tuhan, aku padahal sudah melayani. Padahal pelayanan hanya sekedar kita hanya pelayanan, tetapi Tuhan tidak menjadi fokus kita. Apakah kita melayani betul-betul itu bagian melayani Tuhan? Ataukah hanya sekedar jadwal gerejawi? Pada saat kita hanya melakukan kegiatan atau pelayanan hanya sekedar orientasinya kepada gereja, agar nanti dapat pujian dari majelis, agar dapat pujian dari hamba Tuhan dan sebagainya, maka pada saat orientasi kita ke sana, maka itu percuma. Tapi pada saat kita lakukan segala sesuatu itu orientasinya Tuhan, apapun yang terjadi kita akan bersuka cita. Kenapa banyak orang ya bergerejanya itu pindah-pindah ke sana, ke sini dan sebagainya, karena kecewa sama ini, benturan dengan itu dan sebagainya. Dimanapun juga pasti kita akan mengalami yang namanya benturan. Pada saat orientasi kita hanya manusia, maka kita akan banyak mengalami kekecewaan. Tetapi pada saat orientasi kita kepada Tuhan, aku ingin ke gereja itu ingin memuliakan Tuhan. Oh kamu akan ngomong apa dan sebagainya, kamu akan nyakiti apa, ya gak peduli. Yang penting konsentrasiku itu kepada Tuhan. Karena kalau kita gak berkenan di hadapan Tuhan, siapa yang rugi? Yaitu diri kita. Oleh karena itu mari kita belajar fokusnya itu hanya kepada Tuhan. Karena dialah segala-galanya yang menciptakan kita dan Dia yang akan mewujud nyatakan apa yang kita doakan. Tuhan akan mengasihi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang berpegang pada perintahnya. Jadi Tuhan akan mengasihi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yaitu dengan cara apa? Kita mau menyediakan waktu kita, menyediakan tenaga kita, pikiran kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada saat kita kerjakan itu, maka Tuhan akan mengasihi. Jadi orientasi, sama-sama melayani, tapi pada saat orientasi kita berbeda, hasilnya pun juga akan berbeda. Tetapi pada saat kita melayani orientasinya untuk kemuliaan Tuhan, terima kasih Tuhan kau berikan kekuatan dan kesempatan aku untuk boleh melayanimu. Maka tugas apapun, sekecil apapun kita akan lakukan dengan kesungguhan hati kita. Walaupun hanya sebagai aser, penerima tamu, tapi pada saat kita lakukan dengan kesungguhan hati, maka kita akan pun juga mendapatkan berkat yang sama dengan yang berkhotbah di depan, yang menjadi WL di depan. Karena apa? Kita sama-sama kerjakan dengan tulus hati, betul enggak? Kalau kita sebagai hamba Tuhan, saya khotbah, wah persiapannya susah dan sebagainya, tetapi saya enggak sungguh-sungguh, saya juga akan dapat berkat Bapak Ibu. Bukan masalah tugasnya berat atau tidak, tetapi yang menentukan itu berkat dari Tuhan, apakah kita lakukan dengan kesungguhan hati enggak dan orientasinya untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Di sini yang menjadi pertimbangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan akan memberkati kita terhadap orang-orang yang mengasihi dan yang berpegang pada perintahnya. Kalau kita ingin mengasihi Tuhan, kita harus hidup terfokus kepadanya. Jadi namanya orang mengasihi berarti itu sangat ditentukan orientasi dan fokus hidupnya. Pada saat saya mengasihi istri saya, berarti fokus hidup saya pun juga akan ke sana. Pada saat saya mengasihi anak-anak saya hidup saya juga akan terfokus ke sana. Pada saat saya mengasihi jemaat, maka fokus hidup saya kan juga akan ke sana. Pada saat saya fokus hidup saya kepada Tuhan, maka hidup saya pun juga akan terfokus kepada Tuhan. Inilah yang diharapkan Tuhan. Maka apapun yang terjadi, tantangan apapun yang terjadi seperti yang dialami oleh Yosua pada waktu itu, dia tetap ingin beribadah dan menyembah kepada Tuhan.
Sampai dia katakan sekalipun bangsa Israel tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi Yosua katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi tidak ditentukan oleh bangsa Israel, tidak ditentukan oleh orang lain, apakah kita ingin beribadah kepada Tuhan atau tidak, tapi sangat ditentukan oleh niat hati kita, fokus hidup kita. Dan pada saat kita betul-betul fokusnya pada Tuhan, apapun yang terjadi, berarti itu urusan kita dengan Tuhan. Kalau kita ke gereja karena seseorang, maka apa yang terjadi? Kalau kita dikecewakan, maka kita akan menyalahkan orang itu. Kalau orang itu mengecewakan, maka kita akan katakan, loh kamu seorang hamba Tuhan, kamu seorang rohaniawan kok seperti ini dan seperti itu. Akhirnya kita kecewa. Padahal yang menentukan segala-galanya itu adalah Tuhan. Maka segala sesuatu itu ditentukan dari niat dan orientasi di dalam hidup kita. Sehingga kita jangan sampai kita keliru dan akhirnya menyesal di kemudian hari. Tuhan ingin menjadikan Dia itu satu-satunya di dalam hidup kita. Dan pada saat kita menjadikan Tuhan itu satu-satunya dalam hidup kita, yakin dan percayalah, Tuhan juga akan memberikan apa yang kita perlukan dan butuhkan di dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu mari mulai saat ini kita jadikan Tuhan itu betul-betul sandaran hidup kita. Kita jadikan Tuhan itu orientasi hidup kita apapun kondisi kita. Dia Allah yang hidup. Dia itu adalah Tuhan kita. Dia itu adalah Bapa kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, sampaikan kepadanya, maka pertolongannya, kasih kuasanya juga Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kita. Jangan sampai pada saat kita menghadapi masalah malah kita jauh daripada Tuhan. Tetapi pada saat kita mendapatkan masalah, lebih dekatlah kepada Tuhan. Karena Dia yang memberikan, Dia tahu persis untuk memberikan pertolongannya buat kita. Dan Dia punya tujuan di balik itu semua. Oleh karena itu mari, mulai saat ini apapun yang terjadi, biarlah mata dan hati kita, seluruh kehidupan kita, betul-betul kita fokuskan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga berkat Tuhan pun juga akan Tuhan curahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.